Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kepada kita begitu besar dari nikmat Islam, nikmat iman, nikmat jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan walaupun secara virtual ini. Yang kedua kalinya, salawat beserta salam kita kirimkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah membawa kita dari alam gelapnya ilmu pengetahuan menuju terangnya ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada kesempatan kali ini. Yang ketiga kalinya, saya selaku pemateri atau pemakalah pada kesempatan kali ini, sebelum kami memulai dalam perkuliahan atau memaparkan materi kami pada kesempatan kali ini, baiklah yang sama-sama kita hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah fikih perempuan, Ibu Dr. Hamda Sulfinadia MAG. Dan tidak lupa pula yang saya banggakan serta yang saya cintai, rekan-rekan atau kawan-kawan seperjuangan menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, adapun pemateri atau pemakalah pada kesempatan kali ini, yang pertama saya pribadi atas nama Adifsa Saputra, yang kedua Saudara Muhammad Abizar, dan yang ketiga Abahanda Tirta Zuliswandika. Baiklah, adapun materi pertama pada kesempatan kali ini yaitu hukum azan dan iqamah bagi perempuan. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat mengenai azan dari perempuan untuk jamaah perempuan, atau jika mereka munfarid atau solat sendirian. Dalam hal ini, pendapat yang pertama yaitu azan tidak disyariatkan untuk wanita. Wanita hanyalah disyariatkan iqamah. Inilah pendapat ulama Malikiyah, Syafi'iyah, salah satu pendapat dari Imam Ahmad, pendapat Daud Az-Zakhiri, dan pendapat sebagian salaf. Adapun pendapat yang kedua yaitu azan dan iqamah dimakruhkan untuk wanita. Inilah pendapat dalam mazhab Hanafiyah, Hambali, dan salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, pendapat Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin. Begitu juga pendapat Asy-Syairazi rahimahullah berkata, wanita dimakruhkan mengumandangkan azan, namun sesama jamaah wanita masih dianjurkan mengumandangkan iqamah. Azan untuk wanita dilarang karena azan itu dengan mengeraskan suara, sedangkan iqamah tidak demikian. Namun wanita tidaklah sah mengumandangkan azan untuk jamaah laki-laki karena dalam masalah menjadi imam saja wanita tidak sah mengimami laki-laki. Begitu Imam Nawawi rahimahullah berkata, wanita dinilai tidak sah mengumandangkan azan untuk jamaah laki-laki kalau iqamah disunahkan sesama jamaah wanita. Namun hal tersebut tidak berlaku untuk azan. Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah berkata, dalil sahih yang menunjukkan wajibnya azan bagi wanita tidak ada
Hadis sahih yang menunjukkan haramnya tidak ada pula. Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah di akhir bahasan tentang azan wanita bagi wanita menyatakan, kesimpulannya, dalilnya menyatakan bahwa wanita terlarang mengumandangkan azan dan iqamah tidak ada. Begitu pula dalil yang jelas yang menunjukkan wanita itu boleh mengumandangkannya tidak ada. Jika saja ada wanita mengumandangkan iqamah, kami tidak melarangnya. Jikapun mengumandangkan azan, hendaknya suaranya dilirihkan atau dipelankan atau dilirihkan, kerana untuk mengingatkan imam saja, wanita tidak mengeraskan suara. Cara wanita menegur imam adalah dengan menepuk punggung telapak tangannya. Adapun poin materi kami yang kedua, iaitu aurat perempuan dalam solat dan tersingkapnya aurat secara tiba-tiba. Adapun batasan aurat wanita menurut para ulama, yang pertama mazhab Hanafi, bahawa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah, telapak tangan dan telapak kaki sampai mata kaki di dalam solat maupun di luarnya. Namun apabila disentuh oleh yang bukan mahram atau dilihat dengan pandangan hawa nafsu, maka ia berubah menjadi aurat yang mesti ditutupi. Pendapat ini didukung oleh Imam As-Sawri dan Al-Qasim dari kalangan Syiah. Selain itu, menurut mazhab Hanafi, bahawa remaja putri yang belum baligh dilarang membuka wajahnya di hadapan lelaki, bukan karena wajah itu aurat, akan tetapi dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Mazhab ini juga berpendapat bahawa lantunan suara wanita bukan berbicara seperti biasa juga termasuk dalam kategori aurat. Yang kedua, pendapat Imam Madhab Maliki, bahawa aurat wanita di dalam dan di luar solat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan, serta wajib ditutup ketika dikhawatirkan terjadinya fitnah. Kemudian dalam mazhab ini aurat wanita diklasifikasikan kepada dua. Yang pertama aurat mughallazah, yaitu seluruh badannya kecuali dada dan atraf, yaitu rambut, kepala, leher, ujung tangan dan kaki. Sedangkan aurat muhaffafah adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Dan apabila terbuka bagian dari aurat mughallazah dalam solat padahal ia mampu untuk menutupinya, maka batalah solatnya dan wajib mengulangnya. Sedangkan apabila aurat mukhaffafah terbuka, tidak batal solatnya sekalipun membukanya makruh dan haram melihatnya. Adapun aurat wanita di luar solat di hadapan pria yang bukan mahram adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Di hadapan mahramnya seluruh tubuh selain wajah dan atraf, yaitu rambut, kepala, leher, ujung tangan dan kaki. Adapun ketika berada sesama wanita, baik mahramnya maupun tidak, maka batasan auratnya adalah antara pusat dan lutut. Pendapat yang ketiga yaitu Imam Madhab Syafi'i, bahawa aurat wanita di dalam solat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Apabila bagian dari aurat ini terbuka padahal ia mampu untuk menutupinya, maka batal solatnya. Namun apabila terbuka karena angin atau lupa, maka segera ia menutupnya dan tidak batal solatnya. Adapun di luar solat, maka aurat wanita ketika di hadapan pria bukan mahramnya seluruh tubuhnya, sedangkan di hadapan wanita lain baik muslimah atau kafir adalah seluruh tubuhnya kecuali
bagian yang tertentu yang terbuka ketika melaksanakan pekerjaan rumah tangga. Adapun aurat wanita ketika ia bersama dengan wanita muslimah dan pria mahramnya adalah antara pusat dan lutut. Dan pendapat yang keempat yaitu Imam Mazhab Hambali. Terdapat dua riwayat dari Imam Ahmad. Salah satu riwayat menyatakan bahawa aurat wanita baligh seluruh tubuhnya termasuk kuku, jari tangan dan wajah. Namun pendapat yang kuat adalah bahawa aurat wanita di dalam solat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Adapun auratnya di luar solat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Sedangkan ketika ia berada sesama wanita, baik mahramnya maupun tidak, maka batasan auratnya adalah antara pusat dan lutut. Dalam hal ini, pendapat Hanabilah lebih cenderung kepada mazhab Malikiyah. Dan adapun hukum atau tersingkapnya aurat secara tiba-tiba. Aurat yang tersingkap di pertengahan solat, apabila disengaja maka membatalkan solat. Namun jika tidak disengaja dapat ditinjau dari dua hal, yakni sedikit banyaknya aurat yang terbuka dan lamanya aurat yang tersebut terbuka. Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitab Al-Fiqh ala Mazahibil Arba'ah menjelaskan pandangan beberapa mazhab mengenai hal ini. Menurut mazhab Syafi'i, orang yang tersingkap di pertengahan solat apabila tidak segera ditutupi padahal ia mampu menutupinya, maka batal solatnya. Sama saja terbukanya hanya sedikit atau banyak. Hal itu jikalau tersingkap tanpa sengaja seperti tertiup angin. Namun jika aurat terbuka karena hewan atau anak kecil, maka solatnya batal. Begitu pula apabila ada orang yang tidak tertutup karena lupa, apabila saat menyadarinya langsung ditutup, maka solatnya tidak batal. Begitu pula jika tidak tahu ada aurat yang terlihat, misalnya seorang perempuan yang tidak tahu sehelai rambutnya keluar dari mukenanya, maka tidak membatalkan solat. Berbeda dengan Imam Syafi'i, menurut mazhab Hambali, aurat jika hanya terbuka sedikit tanpa disengaja tidak membatalkan solat, meskipun terbukanya lama. Sedangkan jika terbuka banyak, apabila langsung ditutupi, maka tidak membatalkan solat. Sedangkan Imam Malik memandang batal atau tidaknya berdasarkan kategori aurat yang terbuka. Apabila aurat yang terbuka adalah bagian dari aurat mughalladhah, maka solatnya batal secara mutlak dan harus diulang. Sedangkan aurat mukhaffafah apabila tersingkap tanpa sengaja tidak membatalkan solat, namun solatnya lebih baik mustahab, yaitu diulang. Baiklah, saya akan menjelaskan hukum menutup muka dalam solat. Menutup wajah ketika sedang melaksanakan solat pada dasarnya terlarang dalam syariat, sebagaimana ditegaskan sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang menutup mulutnya ketika solat. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang menutup mulutnya ketika solat. Imam Abu Daud dalam kitabnya Sunan Abi Daud menjelaskan hadis ini menunjukkan bahwa hukum asal dalam solat adalah tidak menggunakan penutup wajah, meskipun kata beliau tidak mengapa bagi seseorang menggunakan penutup wajah jika ada tuntutan hajat yang mengharuskan untuk menggunakannya. Al-Imam Ibnu Ashir mengatakan yang dimaksud dari pelanggaran menutup mulut dalam hadis ini adalah at-talassum, yaitu menutup mulut dengan menggunakan imamah. Menurut Imam As-Sayrozi bahwa hukum menutup wajah saat solat adalah makruh. Hal yang sama juga dipaparkan oleh Syekh Al-Islam Zakaria dalam kitabnya Asna Matolib
bahwa dimakruhkan seorang laki-laki menutup mulutnya sebagaimana seorang wanita juga dilarang sholat dengan menggunakan niqab. Imam Al-Khattabi mengatakan bahwa at-talassum merupakan kebiasaan bangsa Arab di mana mereka mengenakan imamah untuk menutup mulut. Oleh sebab itu, mereka pun dilarang dari perbuatan tersebut ketika dalam sholat, kecuali jika ia menguap saat sholat, maka dianjurkan baginya untuk menutup mulutnya karena adanya kebutuhan untuk itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman. Nama saya Tirta Rizwandika, NIM 19130028, yaitu di poin D, salat yang tidak menutupi aurat secara sempurna. Yang pertama kali harus kita ketahui adalah bahwa menutupi aurat adalah wajib bagi kaum wanita dan tidak boleh baginya untuk tidak menutupi aurat atau mengabaikannya, baik itu di dalam sholat maupun di luar sholat. Jika telah datang waktu sholat dan seorang wanita muslimah tidak menutupi aurat secara sempurna, maka mengenai hal ini ada beberapa penjelasan. Yang pertama, jika tidak menutupi aurat itu karena kondisi yang memaksanya demikian, maka pada saat itu hendaklah ia melaksanakan sholat sesuai dengan keadaan ia saat itu. Sholatnya itu sah dan ia pun tidak berdosa karena itu. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kemudian penjelasan yang kedua, jika tidak menutupi aurat itu dikarenakan kondisi yang masih memungkinkan baginya untuk memilih, seperti karena mengikuti adat dan tradisi serta lainnya, maka jika tidak menutupi auratnya itu hanya pada wajah dan kedua telapak tangan, maka salatnya sah, tapi akan mendapatkan dosa jika salat itu dengan keberadaan pria asing. Akan tetapi jika bagian tubuh yang terbuka itu adalah betis atau lengan atau rambut kepala atau lainnya, maka tidak boleh baginya melaksanakan salat dan dalam keadaan seperti itu. Dan jika ia melakukan salat seperti itu, maka salatnya tidak sah, batal, dan ia berdosa dari dua sisi. Sisi pertama, karena ia membuka aurat saat ada pria yang bukan mahramnya. Kemudian sisi yang kedua adalah ia melaksanakan salat dengan keadaan terbukanya aurat. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah presentasi kami pada kesempatan kali ini. Apabila banyak salah dan janggalnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.